ada perbedaan yang sangat kentara antara while loop dan do while ya. Memang keduanya sama-sama melakukan looping atau iterasi. Keduanya sama-sama memiliki tiga bagian utama, yaitu inisialisasi, kondisi, dan increment atau decrement ya. Tetapi pemakaian dari keduanya harus berhati-hati karena satu perbedaan yang kentara ini bisa menentukan hasil awal dari looping ini ya. Di sini saya akan mencoba memberikan contoh yang sederhana untuk melihat perbedaan antara while loop dan do while, yang keduanya tentu saja sama-sama adalah looping. Oke, saya akan membuat sebuah variabel ya untuk melakukan inisialisasi. Anggaplah while loop saya akan memberikan variabel x ya sama dengan 1. Sedangkan do while juga saya akan memberikan variabel y sama dengan 1. Nah, anggaplah kedua variabel ini memiliki value yang sama, yaitu 1. Nah, pertama saya akan memakai while loop. Saya akan memberikan sebuah rumus sederhana. While katakanlah x kurang dari 6, maka lakukanlah perintah ini. Saya akan mengulangi kalimat saya suka makan bakso gitu ya. Nah, lalu saya akan memberikan sebuah increment dari nilai x. Oke, ini adalah while ya, while loop. Nah, sekarang saya juga akan memberikan contoh dari do while ya. Oke, do while ini rumusnya yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, saya juga akan memberikan sebuah statement. Ini saya suka sebenarnya. Suka. Oke. Saya suka makan bakso. Lalu ini kalimatnya ialah saya suka makan apa ya? Mie ayam ya gitu ya. Lalu sini juga saya akan memberikan sebuah increment yaitu nilai y. Lalu di sini selama y kurang dari 6. Oke, kita akan lihat perbedaannya. Sebentar, saya akan runkan ini. Ayo jalan-jalan. Ya. Lihat, saya suka makan bakso dan saya suka makan mie ayam dilakukan sebanyak 5 kali ya. Kalau kita lihat pada contoh ini, kita tidak bisa melihat perbedaan antara while loop dan do while karena keduanya sama-sama melakukan iterasi sebanyak 5 kali. X sama dengan 1 ketika dikatakan x kurang dari 6. Ketika nilai x value-nya masuk 1, dia akan melihat apakah bernilai true. Ya, 1 bernilai true karena lebih kecil dari 6. Dia akan melakukan perintah ini, lalu akan di-increment, terus 2, 3, 4, 5. Setelah 5 dia akan ke 6, ke 6 tidak lebih kecil dari 6 dia akan dihentikan. Ya, jadi kalau kita melihat di sini dia hanya sampai 5. Nilai 5 ya. Jadi ini 1, dan yang terakhir adalah 5 ya. Ini 5. Nah, yang ke-6 tidak masuk karena ke-6 ini tidak bernilai true ketika dimasukkan ke dalam rumus while ini ya. Nah, sedangkan di do while juga sama ya. Karena nilai y sama dengan 1, sama-sama 1. Dia juga akan melakukan increment mulai dari perintah ini akan dilaksanakan dulu. Ini akan masuk ke dalam iterasi yang pertama. Lalu dia akan melakukan increment, lalu melakukan iterasi lagi, dilihat apakah 1 lebih kecil dari 6 ya. Dia akan berputar terus 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Ini juga yang kelima, iterasi yang kelima. Yang terakhir yang kelima. Tetapi ketika dia masukkan y plus plus jadi 6, apakah 6 lebih kecil dari 6? Tentu saja tidak ya. Maka iterasi akan dihentikan. Sama, dia akan melakukan iterasi sebanyak 5 kali, baik while maupun do while ya. Nah, kalau kita lihat contoh di sini, ini memang contoh persamaan yang sangat kentara ya, bahwa ya while loop dan do while ini bisa memiliki hasil yang sama. Nah, tetapi tadi saya katakan di awal bahwa ada perbedaan yang sangat kentara ya. Nah, seperti ini. Saya akan membuat sebuah contoh lagi ya, while loop dan do while. Akan saya hapus dulu. Oke, nah misalkan saya mempunyai sebuah variabel lagi. Anggaplah variabel saya integer o sama dengan 5. Lalu saya juga mempunyai integer
P sama dengan 5 ya. Nah, saya akan melakukan rumus yang sama. Tentu saja saya akan memberikan enter supaya bisa dilihat. Lalu saya akan masukkan rumus while. Ya, seperti ini. Nah, yang pertama saya akan masukkan while O lebih besar dari 5 ya. Maka lakukan perintah saya suka bermain bola ya. Lalu dia akan melakukan anggaplah suatu increment aja ya. Oke. Nah, di sini juga sama seperti while, saya juga akan melakukan do while. Sebentar nih, saya copy dulu. Oke. Lalu di sini saya akan melakukan do while do. Lalu while. Oke, saya juga akan melakukan suatu statement. Saya suka bermain ski. Ya, lalu juga saya akan melakukan P ya. P-nya saya akan melakukan increment. Lalu ketika P lebih besar dari 5 ya, ini P ya. Oke. Nah, kita akan lihat hasilnya. Sebentar. Ini kan santikan dulu. Sebentar. Oh, lebih besar dari 5. Oh, maaf. Saya katakan gini aja, jangan P lebih besar dari 5 ya, tapi O lebih kecil saja ya dari 5. Oke. Nah, ini juga lebih kecil dari 5. Oke, kita akan ulangi. Lihat ya. Kita fokusnya pada hasil yang ini. Yang ini ya. Nah, ini. Hasil yang ini. Sebenarnya di sini ada dua bagian ya. Ini adalah while di sini. Ini adalah while. Dan ini adalah do while. Pertanyaannya kemana yang while? Kenapa while ini tidak ada isinya ya? Kosong. Nah, jadi kita lihat dulu. O ada 5, P adalah 5 ya. O 5. Dia masuk ke sini. Apakah O lebih kecil dari 5? Sekarang ini nilainya 5. Apakah 5 lebih kecil dari 5? Maaf. Saya ulangi, ini saya pilih yang paling kecil. Apakah 5 lebih kecil dari 5? Ini. Ketika dicek tentu saja akan langsung bernilai false ya. Ketika dia bernilai false, dia tidak akan melanjutkan ke line berikutnya. Ya, ini akan dihentikan karena memang dari awal saja sudah ketahuan. O memiliki value sama dengan 5, sedangkan pernyataannya ketika O lebih kecil dari 5. 5 tidak mungkin lebih kecil dari 5 ya. Jadi akan langsung ketahuan bernilai false. Ketika bernilai false tentu saja akan dihentikan. Tidak ada yang di print line ya. Tidak ada yang ditampilkan. Karena kondisinya bernilai false ya. Tetapi kita lihat P sama dengan 5. Dia akan masuk ke sini. Dikatakan lakukanlah ini. Kita lihat bahwa walaupun P sama dengan 5, tetapi perintah paling pertama dari do adalah do, lakukanlah ini. Secara otomatis dia akan mau ngeprint nilai ini dulu. Perintah ini. Dia akan masuk ke sini. Ke sini. Saya suka bermain ski. Lalu baru akan dilakukan increment. 5 menjadi 6. Ketika 5 menjadi 6 dicek. Nah, angka 6 ini apakah lebih kecil dari 5? Bernilai false ya. Nah, jadi dia hanya ketika dia bernilai false, dia akan menghentikan iterasinya. Jadi, dia hanya melakukan print sekali saja. Jadi, itulah perbedaan yang kentara antara while dan do while ya. Ketika while, ketika ditemukan nilainya bernilai false, dia tidak akan melakukan perintah apapun juga. Tetapi ketika kita memakai do while,
setidaknya dia melakukan satu kali perintah itu ya, dengan ngeprint in duluan. Karena incrementnya ada di bawah, sedangkan kondisinya ada di bagian paling bawah ya. Sedangkan while dia akan mengecek kondisi dulu, tetapi do while dia akan melakukan perintahnya dulu, baru diincrementkan, baru dicek kondisinya. Ya, jadi setidaknya do while akan melakukan satu kali perintah dulu ya. Satu kali statement akan dilaksanakan dia ya di sini. Nah, jadi inilah perbedaan antara while dan do while. Walaupun sama-sama O5, P5, sama-sama O lebih kecil dari 5 atau P lebih kecil dari 5, tetapi do while akan dilakukan sekali dulu ya. Karena line pertamanya ialah memprint line statement ini, baru diincrementkan ya. Baru di sini ketahuan bahwa false ya. Kalau di while kan ketahuan dulu baru false ya. Kalau ketahuan false dulu, baru dia tidak dilakukan ya. Jadi itulah perbedaan kentara antara while dan do while. Jadi silakan dipahami kembali, karena kalau kita memakai sintak yang lebih besar, misalnya suatu perhitungan atau segmen atau apapun itu, ini akan mempengaruhi hasilnya ya. Baik, sampai di sini dulu tutorial dari saya. Jika video ini bermanfaat, silahkan nyalakan subscribe. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Terima kasih.